Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ikhwan Febriansyah, mahasiswa Universitas Indra Prasta PGRI, dengan NPM 2017-43500-227. Pada tanggal 6 bulan 10 2020, saya akan menjelaskan tugas yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu materi tentang riset operasional yang membahas materi minimum. Langsung aja kita masuk ke PowerPoint-nya. Nah, ini soalnya itu kantor sumber daya manusia sedang berupaya menerapkan kenaikan gaji awal untuk sekretaris administrasi baru dan pengajar di perguruan tinggi komunitas. Sekretaris administrasi mulai dari $28.000 dan untuk fakultas baru itu menerima dana sebesar $40.000. Perguruan tinggi ingin menentukan persentase kenaikan untuk dialokasikan ke setiap kelompok. Mengingat perguruan tinggi akan memperkerjakan 8 sekretaris dan 7 fakultas di tahun ajaran mendatang. Perguruan tinggi ini memiliki paling banyak dana $5.000 untuk kenaikan gaji. Berapa persentase peningkatan untuk setiap kelompok? Nah, dari pertanyaannya kita bisa lihat, karena tadi perguruan tinggi ini memiliki dana paling banyak $5.000 untuk kenaikan, dan ditanyakan berapa persentase peningkatan untuk setiap kelompok. Nah, di sini kita bisa dapatkan data seperti diketahui, yaitu administrasinya itu sebesar $28.000. Nah, ini kita ibaratkan saja sebagai X. Nah, terus di sini ada fakultas mendapat $40.000. Nah, di sini kita ibaratkan sebagai Y. Nah, kemudian ada anggota administrasi sebanyak 8 orang. Nah, ini kita ibaratkan sebagai NX. Kemudian ada anggota fakultas sebanyak 7 orang, kita ibaratkan sebagai NY. Nah, kita cari C nih. C ini untuk melihat kendala, untuk mencari total. Nah, cara mencari totalnya itu 28.000 dikali 8 ditambah 40.000 dikali 7 kurang dari 95.000. Nah, 28.000 dikali 8 ini kita dapat dari X di sini, di atas ini, di atas ini, dan 8 didapat dari sini, anggota yang ada di administrasi. Nah, kita ibaratkan dia sebagai TX. Nah, TX itu berarti administrasi ini dikali dengan jumlah anggota. Ini kita dikali. Nah, ditambah 40.000 dikali 7. Nah, ini kita ibaratkan sebagai TY. TY itu tadi sama seperti TX. Nah, di sini fakultas dikali dengan anggota fakultasnya. Jadi menjadi 40.000 dikali 7 kurang dari 95.000. 5.000 ini didapat dari dana yang diterima untuk kenaikan. Nah, kita hitung hasilnya 28.000 dikali 8 yaitu 284.000. X ditambah 40.000 dikali 7 hasilnya 280.000 Y kurang dari 95.000. Nah, kita sederhanakan menjadi C-nya itu 224X plus 280 kurang dari 95. Nah, ini kita bisa juga sebut sebagai fungsi kendala. Nah, kita sebut sebagai fungsi kendala. Oke, kita lanjut. Masuk ke step pertama. Step pertama yaitu ubah semua tanda pertidaksamaan menjadi sama dengan. Karena tadi kita hanya memiliki fungsi kendalanya hanya satu, yaitu 224X plus 280Y kurang dari 95. Nah, tanda kurang dari sama dengan ini kita ubah menjadi sama dengan, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya yaitu 224X plus 228Y sama dengan 5. Dia berubah, tanda yang ini berubah menjadi sama dengan. Nah, dia berubah menjadi ini.
Karena di step 1 ini kita merubah tanda persamaan menjadi sama dengan. Masuk ke step 2. Di step 2 ini kita akan tentukan titik koordinat pada semua persamaan untuk mendapatkan garis pada grafik. Nah, karena kendala yang kita miliki hanya satu, yaitu 224x plus 280y sama dengan 5, maka kita hanya akan menghitung kendala tersebut untuk mencari titik koordinat untuk mendapatkan garis pada grafik. Nah, kita umpamakan nih, jika x-nya itu sama dengan 0, kita masukkan kendalanya, yaitu 224x plus 280y sama dengan 5. Karena tadi kita umpamakan x sama dengan 0, maka 224 dikali 0 ditambah 280y sama dengan 5, karena x-nya 0. Nah, hasilnya menjadi 280y sama 5, karena 224 kali 0 hasilnya 0, jadi tidak usah ditulis 0-nya. Nah, y sama dengan 5 dibagi 280. Nah, dia 280 ini berpindah ruas dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Dari sebelah sini ke sebelah sini. Ya kan? Jadi dibagi 280. Dan jadi y sama dengan 5 dibagi 280. Hasilnya yaitu y sama dengan 0,018. Nah, di situ kita dapat titik koordinatnya. X dan y sama dengan x-nya 0 dan titik y-nya itu yaitu 0,018. Nah, yang B, jika y-nya sama 0, kita masih menggunakan kendala satu-satunya, yaitu 224x plus 280y sama dengan 5. 224x ditambah 280 kali 0 sama dengan 5, karena y-nya kita umpamakan menjadi 0. Dan ini y-nya diumpamakan menjadi 0. Nah, kan? Nah, hasilnya itu menjadi 224x sama dengan 5. Karena 280 dikali 0 hasilnya 0, tidak usah kita tulis. Lanjut, x sama dengan 5 dibagi 224, sama seperti yang ada di sebelah A. Dia x ini 224 ini berpindah ruas dari sebelah kiri ke sebelah kanan, dan menjadi dibagi 224. Nah, x sama dengan hasilnya yaitu 0,022. Itu didapat dari 5 dibagi 224. Maka 0,022 ini adalah titik koordinat untuk x. Maka kita dapatkan x dan y sama dengan x-nya yaitu 0,022, y-nya itu 0. Oke, kita lanjut masuk ke step akhir. Nah, di step akhir ini kita telah mendapatkan gambar grafik yang sudah dibuat. Nah, gambar grafik ini pada titik koordinatnya kita dapatkan pada step 2 tadi. Kalian bisa memundurkan videonya jika ingin melihat. Nah, titik koordinat yang A yaitu x-nya 0, y-nya itu 0,018. Nah, sedangkan yang B titik koordinatnya yaitu x-nya 0,22 dan y-nya itu 0. Nah, garis ini A dan B akan saling berhubungan. Nah, garis yang berhubungan ini kita sebut dengan intercept. Nah, garis A ini akan saling berhubungan. Dan di sini disebut intercept. Kita sebut sebagai intercept. Maaf jika tulisannya kurang bagus. Nah, di step akhir ini kita akan menggunakan rumus min z. Rumus min z-nya itu 224x ditambah 280y. Nah, yang A ini adalah garis koordinat yang ada di sebelah sini. Nah, ada A. Yang A dia ada pada di sini, titik awal.
Jadi 224 dikali X-nya 0 ditambah 280 dikali Y-nya 0. Hasilnya yaitu 0. Nah, yang B kita akan menggunakan koordinat yang A, yaitu 0,0 dan 0,18, di mana X-nya 0 dan Y-nya itu 0,18. Jadi sama dengan masukkan rumus min Z-nya. 224 dikali 0 ditambah 290 dikali 0,018. Karena Y-nya tadi 0,018. Hasilnya menjadi 5,04 dolar. Nah, yang C ini kita menggunakan koordinat B. Koordinat B-nya itu yaitu 0,022 dan 0. Masukkan rumus min Z-nya. 224 dikali 0,022 karena X-nya 0,022 ditambah 290 dikali Y-nya 0 sama dengan 4,48 dolar. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Kesimpulannya yaitu untuk fakultas dan sekretaris tidak ada kenaikan gaji sama sekali. Sehingga pengeluaran perusahaan lebih minimal atau hemat anggaran dengan biaya sebesar 0 dolar. Seperti itu. Mungkin hanya sampai sini. Jika ada kata-kata atau penjelasan yang kurang dimengerti, kalian bisa tanya di bawah kolom komentar, atau kalian ingin mengkoreksi apa yang saya telah sampaikan, kalian juga bisa sampaikan di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sony Ahmad Fairuz, NPM 2017-43500 239, jurusan Informatika Universitas Indraprasta PGRI. Saya akan menjelaskan materi mencari nilai minimum yang sudah diberikan soal pada saya. Yang pertama-tama ada exercise. Saya akan bacakan. Kantor Sumber Daya Manusia sedang berupaya menerapkan kenaikan gaji awal untuk sekretaris administrasi baru dan pengajar di perguruan tinggi komunitas. Sekretaris administrasi mulai dari 28.000 dolar dan fakultas baru menerima 40.000 dolar. Perguruan tinggi ingin menentukan persentase kenaikan untuk dialokasikan ke setiap kelompok. Mengingat perguruan tinggi akan memperkerjakan 8 sekretaris dan 7 fakultas di tahun ajaran mendatang. Perguruan tinggi ini memiliki paling banyak 5.000 dolar untuk kenaikan. Berapa persentase peningkatan untuk setiap kelompok? Nah, pertanyaannya adalah perguruan tinggi ini memiliki paling banyak 5.000 dolar untuk dinaikkan. Berapa persentase peningkatan untuk setiap kelompok? Kita mulai. Di sini diketahui administrasi itu 28.000. Kita bisa sebut ini X. Ya, yang kedua fakultas itu 40.000. Di sini kita sebut Y. Nah, di sini ada anggota administrasi itu 8 orang. Di sini bisa kita sebut NX. Dan lanjut, anggota fakultas itu 7 orang. Nah, kita bisa sebutnya dengan NY. Nah, di sini kita akan mencari C itu untuk total. Nah, di sini kan udah 20, kita untuk mencari total nih dari 28.000 ini, dari sini, dari administrasi ini kita kalikan ke sini 8 orang. Terus ditambah 40.000 yang dari fakultas, 7-nya itu dari 7 orang. Kurang dari sama dengan 5.000. X. Ini bisa kita anggap PX. Ini total X, total Y. Nah, dari hasil sini 28.000 dikali 8 itu 224.000 X. Nah, kalau 40.000 dikali 7, ini hasilnya 280.000 Y. Kurang dari sama dengan 5.000. Nah, di sini saya akan sederhanakan menjadi 224X ditambah
280Y kurang dari sama dengan 5. Setelah itu kita bisa sebutkan hasil ini disebut fungsi kendala. Nah, sekarang kita masuk ke pengerjaannya. Step pertama itu ubah semua tanda pertidaksamaan menjadi sama dengan, yaitu 224X ditambah 280Y kurang dari sama dengan 5. Kita rubah menjadi 224X ditambah 280Y sama dengan 5. Yang tadinya ini pertidaksamaan kita rubah menjadi sama dengan. Step kedua, tentukan titik koordinat pada semua persamaan untuk mendapatkan garis pada grafik. Pertama itu 224X ditambah 280Y sama dengan 5. Nah, di sini diketahui nih, A-nya itu jika X sama dengan 0, kita masuk nih, 224X ditambah 280Y sama dengan 5, karena jika X sama dengan 0 menjadi 224, X-nya ini kita rubah menjadi 0, karena kan ini jika X sama dengan 0, ditambah 280Y sama dengan 5. Karena ini 224 dikali 0 itu hasilnya 0, kita kosongkan aja. Nah, kita ketemu lagi hasilnya 280Y sama dengan 5. Nah, di sini kita rubah posisinya, Y sama dengan 5 dibagi 280. Ketemu Y-nya itu 0,018. Sini di koordinat pertama sudah diketahui X-nya itu 0, Y-nya itu 0,018. Nah, yang B, jika Y sama dengan 0. Nah, di sini 224X ditambah 280Y sama dengan 5. Nah, di sini Y-nya kita ganti lagi menjadi 0. Menjadi 224X ditambah 280 dikali 0 sama dengan 5. Nah, dikarenakan 280 dikali 0 itu menjadi 0, kita anggap tidak ada. Jadi kita turunkan 224X sama dengan 5. Nah, X-nya ini sama dengan 5 dibagi 224. Nah, ketemu hasilnya X sama dengan 0,022. Nah, koordinatnya sudah ketemu nih dua-duanya. Yang pertama itu X-nya itu 0, Y-nya itu 0,018. Nah, yang kedua itu X-nya 0,022, Y-nya itu 0. Ya, sekarang saya masuk ke step terakhir. Step terakhir setelah kita mencari koordinatnya, kita akan mendapatkan diagram seperti ini. Nah, ini X dan ini Y. Nah, di sini sama itu kan tadi X-nya itu 0, Y-nya itu 0,018 dan Y-nya itu 0, X-nya itu 0,022. Karena kita mencari nilai minimum, di dalamnya kita arsir seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencari nilai minimumnya. Kita menggunakan rumus min Z sama dengan 224X ditambah 280Y. Nah, kita mulai. A, ini X, ini Y. Ketahui A itu koordinatnya 0,0. Nah, di sini kita mulai 224 karena X-nya ini 0, kita ganti menjadi 0 ditambah 280 Y. Nah, Y-nya ini kita ganti 0 juga. Karena ini hasilnya 0, nah kita langsung aja bisa dapat kesimpulannya kalau nilainya 0. Nah, yang B itu X-nya itu 0, Y-nya itu 0,18 sama dengan 224. Kita masukin nilainya yang tadi X-nya itu 0 ditambah 280, Y-nya itu 0,018 di sini. Maaf, ini penulisannya salah, harusnya 0,018. Nah, dari 280 dikali 0,018, karena di sini kita sudah anggap hilang, kita diketahui mendapatkan hasil 5,004 dolar. Nah, yang C 0, X-nya itu 0,022, nah Y-nya itu 0 sama dengan 224. X-nya kita rubah menjadi 0,022 ditambah 280, Y-nya itu kita rubah menjadi 0.
karena nih dianggap tidak ada, karena hasilnya 0 kita anggap tidak ada. Nah 224 dikali 0,022 itu hasilnya 4,48 dolar. Nah dari sini dah ketahuan nih nilai minimumnya berapa. Jadi kesimpulannya, untuk fakultas dan sekretaris tidak ada kenaikan gaji sama sekali, sehingga pengeluaran perusahaan lebih minimal atau hemat anggaran dengan biaya 0 dolar. Karena ini nilainya paling kecil. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.